Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Pastiman Laia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami datang mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Taruhlah firman-Mu itu di hati, pikiran dan mulut kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini dapat mengubah hidup dan mengubah jiwa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karuniakanlah pikiran yang baik kepada kami, agar kami dapat mengenali dan mengetahui kehendak-Mu untuk kami lakukan di dunia yang fana ini. Taruhlah firman-Mu ya Tuhan di hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, sahabat Cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dasar dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara-saudara, inilah nasihat Amsal yang kita dengarkan pagi hari ini. Maka ada satu perenungan kita yang saya berikan judul, wajah yang mana yang Anda kenakan? Saudaraku, kesombongan mempunyai banyak wajah. Di dalam Wikipedia, pengertian kesombongan itu berasal dari kata sombong, juga angkuh, takabur, arogan, congkak, dan tinggi hati. Dan itu adalah merupakan suatu perasaan atau emosi di dalam hati. Dalam konotasi negatif,
biasanya mengacu pada perasaan meningkatnya status atau prestasi seseorang. Dan itu seringkali disebut apa? Keangkuhan. Sebuah kalimat yang saya lihat di Kekopedia.com berkata seperti ini. Kesombongan adalah ibarat penyakit kanker yang membunuhmu secara perlahan. Siapa yang membuat kesombongan itu? Tidak lain tidak bukan adalah iblis. Iblislah si pemilik karakter buruk ini yang memang mengemasnya secara kreatif. Sehingga hampir semua manusia pernah mengenakan paling tidak satu dari beberapa wajah kesombongan itu. Karena alasan inilah Tuhan memperingatkan kita agar mewaspadai kesombongan. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan atas hidup kita lewat pintu ini. Supaya ke depan kita tidak lagi tertipu dan masuk ke dalam jerat kesombongan yang dipasang iblis di berbagai kesempatan. Pagi hari ini saudara-saudaraku yang saya kasihi, sahabat Cakrawala, baiklah kita bercermin dan kita mengetahui jenis-jenis wajah kesombongan ini. Yang pertama, saudara-saudara, angkuh atau suka meninggikan diri. Ketika seseorang mulai Tuhan percayakan kekuasaan dan dia berbuat sewenang-wenang, sesungguhnya ia sedang mengenakan wajah keangkuhan yang dibenci Tuhan. Wajah ini dapat kita lihat pada Nebukadnezar yang angkuh karena sombong. Akhirnya Raja Babel itu 7 tahun hidupnya seperti lembu. Saudara bisa baca itu di dalam Daniel pasal yang keempat. Iblis senang jika kita sombong. Dan iblis senang kalau berkat yang seharusnya diberikan kepada kita oleh Tuhan itu dihalau olehnya. Sebagaimana Nebukadnezar dihalau dari tahtanya dan hidup seperti hewan. Jenis wajah kesombongan lain adalah egois atau mementingkan diri sendiri. Banyak orang yang berpikir bahwa ia tidak butuh dan tidak peduli pada orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Sikap ini menimbulkan kekacauan di berbagai tempat, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Itu sebabnya nasihat dari Yakobus, dia mengatakan seperti ini dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, menolak untuk mendengar nasihat orang lain. Orang yang tidak mau mendengar nasihat atau teguran sudah setuju mengenakan wajah kesombongan. Orang seperti ini menganggap jalannya benar, padahal Tuhan lebih tahu. Di dalam Amsal 21 ayat yang kedua mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kemudian yang keempat, tidak mau menundukkan diri. Saya ulangin sekali lagi.
tidak mau menundukkan diri. Tidak mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan atau otoritas yang di atasnya menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kerendahan hati. Di 1 Petrus 2 ayat 13 berkata, tundukkanlah. Tunduklah karena Allah, Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi saudara-saudara, kita diwajibkan sebagai orang-orang yang percaya untuk tunduk kepada lembaga manusia. Siapa lembaga manusia? Ya, pemerintah kita harus tunduk. Apalagi sekarang kita dirumahkan dan kita harus taat kepada apa yang diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, membual. Pembual adalah orang sombong yang suka ngomongnya besar. Seseorang yang mencari penghormatan atau membangun harga dirinya dengan cara membual, sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri. Dan sifat pembual ini membuat bibir seseorang dolak-dalik dan Tuhan membenci kebohongan. Itu saudara bisa baca nanti Amsal 4 ayat 24 dan Mazmur 5 ayat yang ke-6. Jadi dijauhkanlah daripada kita membual atau suka ngomong besar. Dan biasanya di sekitar kita ada orang-orang seperti ini. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, tidak mampu memberi dan menerima pujian. Orang yang tidak mau memberi pujian biasanya merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Sedangkan tidak mau menerima pujian itu adalah ciri bahwa seseorang itu minder. Jika angku itu sombong yang terlihat dari luar, maka minder adalah kesombongan yang tersimpan jauh di lubuk hati. Kedua hal ini tidak baik. Belajarlah kita untuk memberi dan menerima pujian dengan wajar. Jangan berlebih-lebihan. Yang wajar-wajar saja. Kalau memang dia layak dipuji, pujilah dia. Kalau tidak, tidak usah keluarkan pujian yang berlebihan. Saudaraku yang kekasih, tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Saya ulangi, Injil Lukas 14 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, apakah kita memiliki wajah seperti yang saya jelaskan di atas? Saya sedikit kesaksian melihat postingan-postingan dari sahabat-sahabat Facebook akhir-akhir ini yang begitu viral dan luar biasa. Ketika saya melihat wajah-wajah mereka begitu cantik-cantik dan luar biasa. Rupanya ada sebuah aplikasi FaceApp
ketika melihat yang aslinya ternyata tidak seperti yang ditampilkan. Itu sebabnya seorang teman yang memposting satu kata atau kalimat bahwa wajah itu dipelihara, dia berkata demikian, bukan diedit. Ada lagi sahabat doa saya yang setiap pagi bersama saya di gereja ini, sharing dan sering berdoa bersama. Salah seorang temannya berkata demikian, kepalsuan sekarang semakin memperlihatkan dirinya. Itulah sebabnya beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba terinspirasi sebuah kalimat yang mengatakan begini, kepalsuan tidak bisa ditutup oleh kebenaran. Jangan tertipu oleh wajah-wajah cantik seseorang. Jangan tertipu oleh wajah-wajah ganteng seseorang. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena ketika kita bisa melihat orang lain memuji kita, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang layak untuk dipuji di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan membuat sahabat-sahabat tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Himbauan pemerintah kepada kita agar kita menjaga diri kita dengan baik. Seperti anjuran-anjuran yang diberitahukan juga melalui radio Cakrawala kita yang kita cintai ini. Cuci tangan, jaga kesehatan dengan baik, berdoa itu lebih penting. Karena itu adalah satu kekuatan untuk apa? Untuk menumbuhkan iman kita dan memberi kekuatan di dalam diri kita. Marilah kita berdoa mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sangat membutuhkan firman. Agar kami memiliki sumber pengharapan dan pegangan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Jadikanlah hidup kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Biarlah kami dengan rendah hati menghilangkan kesombongan diri kami. Kalau itu mengganggu pertumbuhan iman rohani kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong ke kami supaya dalam setiap aspek hidup kami menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya. Tolong kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami hidup jujur di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada kepalsuan-kepalsuan di dalam diri kami untuk menipu sesama kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar selalu menuntun hidup kami, menopang hidup kami, menolong kami, agar setiap hari kami merasakan bahwa melalui kendali Roh Kudus-Mu itu, jalan hidup kami, jalan pikiran kami benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk radio Cakrawala yang kami cintai. Biarlah firman Allah tetap diberitakan. Semua para pendengar firman Allah merasa diberkati oleh Tuhan. Para staf, para penyiar diberkati oleh Tuhan, disehat-sehatkan oleh Tuhan. Semua peralatan yang dipakai oleh radio Cakrawala akan diberkati oleh Tuhan.
dan semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan rohani melalui radio ini akan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk mewartakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.